Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Mungkin saat ini kita percaya kita mengadakan ibadah online. Kita percaya Tuhan ada dimanapun kita berada. Mari kita memberikan hati kita pada pagi hari ini. Kita memberikan yang terbaik, pujian, sembah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik. Semua yang mulia, semua yang indah Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mau buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari kita katakan kita adalah orang-orang lebih pemenang. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Yes. Woo. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kitalah orang-orang pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita angkat tangan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang pemenang. Amin. Saudara, kita tahu kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau mengangkat tangan, Tuhan, ini aku Bapa. Terima kasih Yesus. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, glory bagimu Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Terima kasih Tuhan, Dalam roh dan kebenaran, tinggikan Tuhan. tinggikan Haleluya, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan tinggikan Kau Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, Ialah waya shikaya melebihi kami meninggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dari segala lebih dalam Ialah waya shikaya. menyembah Terima kasih Tuhan, dalam roh dan kebenaran. tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, Glory bagimu Tuhan. melebihi Kami mau meninggikan Engkau lebih dari segalanya. lebih dalam ku menyembah
Maya Shikaya Labaya Shikia. Ini hati-hati kami Bapa. Hati kami ingin menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, menandakan kami orang yang tidak mampu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, erat-erat Bapa, biar kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, apa kabar saudara? Haleluya. Itu yang menjadi harapan kita, itu yang menjadi keinginan kita bersama. Saudara dalam keadaan yang luar biasa datang ke dalam rumah Tuhan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang siap untuk diberkati Tuhan. Percaya, katakan amin. Satu topik pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada gerejanya, supaya kita semua sebagai gereja Tuhan, kita bisa kembali, saudara. Kembali kemana? Kembali kepada pengajaran yang mula-mula yang disampaikan oleh rasul-rasul yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Saya berharap saudara bisa mengerti akan hal ini, karena ini adalah dasar-dasar kita bisa membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Amin. Dasar-dasar kita bisa hidup dalam kemurahan Tuhan. Dasar-dasar di mana kita bisa mengerti apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tema yang kita akan sama-sama pelajari pada pagi hari ini yaitu berjudul Grace. Katakan Grace. Mari sebelah sini. Kalau saudara mendengar kata kasih karunia, apa yang ada dalam pikiran saudara? Nah, sebelah sini. Ya? Sama, anugerah juga. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang mau kasih masukan? Kalau dengar kata kasih karunia, apa yang ada dalam pikiran saudara? Tunggu, itu belum. Sini dulu. Ada lagi apa? Nah, keselamatan. Oke. Udah, tadi itu ngomong tadi itu apa? Kebaikan Tuhan. Oke, kita kumpulin dulu ya. Oh, ada lagi pemberian Allah, puji Tuhan. Terima kasih Bu buat masukannya. Nah, yang sebelah sini sekarang ini main pendeta harusnya tahu. Kalau mendengar kata kasih karunia, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kok pendeta semuanya? Ya, pemberian dari Tuhan. Oke. Apa lagi? Itu yang belakang tamborin. Kalau mendengar kata kasih karunia, apa yang ada saudara pikirkan mengenai kasih karunia? Pemberian yang Ya, Bu. kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas. Ya tadi udah kasih ya, kasih karunia kasih. Oke, baik. Nah, sekarang sebelah kanan yang aktif, belum reaktif. Silakan Bu Ida. Hah? Kemurahan Tuhan, baik. Tadi apa tadi ngomong reaktif? Kebaikan Tuhan, puji Tuhan. Baik saudara, saya coba menjelaskan kepada saudara secara sederhana dengan memberikan sebuah ilustrasi supaya saudara bisa tangkap apa itu kasih karunia. Gini saudara, satu kali saudara ketemu dengan seseorang yang baru saudara kenal. Saudara ketemunya di gereja atau saudara ketemunya di mall lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang yang nyamperin saudara. Dan ketika dia samperin saudara, dia kasih sebuah iPad yang baru sama saudara. Nah, sekarang bagaimana reaksi saudara? Ketika orang yang baru pertama kali saudara ketemui, tiba-tiba kasih iPad sama saudara, gimana? Ya, mungkin ada banyak reaksi yang bisa terjadi. Mungkin ada yang terkejut, ada yang senang, begitu senangnya lompat-lompat, dan juga ada yang apa? Curiga. Ada yang curiga. Ya, curiga. Jangan-jangan ada udang di balik Gandum. wah, betul. Di balik pempek juga boleh lah Bu. Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu gitu. Kenapa tiba-tiba
Orang baru datang ke kita kemudian memberikan iPad yang baru sama kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia inginkan, ada sesuatu hal yang dia mau ambil dari kita, atau ada sesuatu hal yang tidak benar gitu. Tahukah saudara, ada orang-orang yang berpikir ketika dia diberikan iPad yang baru itu, dia lalu berpikir, aduh, saya ini nggak layak ambil iPad itu. Aduh, saya nggak pantas, karena saya SD aja nggak lulus. Saya nulis saya nggak bisa, apalagi gunakan iPad itu, apalagi gunakan barang yang canggih itu. Rasanya saya nggak pantas untuk terima itu. Saudara, kasih karunia itu seperti itu. Kasih karunia jadi definisinya adalah satu kemurahan atau kebaikan atau favor yang sebenarnya itu kita tidak layak terima, saudara. Karena kita nggak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Itu nggak, saudara? Nggak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Sebenarnya kita tidak pantas untuk mendapatkannya. Karena kita tidak memenuhi syarat untuk bisa menerimanya. Tapi Tuhan berikan itu secara cuma-cuma buat kita. Amin. Tuhan berikan itu secara gratis buat kita. Sama seperti kayak iPad tadi, diberikan secara gratis buat saudara. Diberikan secara cuma-cuma buat saudara. Nah, oleh karena itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena ikhtiar kita memperoleh kasih karunia, tetapi karena apa? Pemberian Allah secara Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 ini memperjelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Jadi saudara, ketika kita dengan kasih karunia itu 100% pemberian Allah. Amin. Pemberian Allah atau hadiah dari Allah atau gift dari Allah. Nah, saya mau tanya lagi, kalau yang namanya pemberian itu tergantung sama siapa? Orang yang memberi atau orang yang menerima? Orang yang memberi. Ya? Pada bingung semua di sini ya. Karena santai aja gitu, jangan biasa tegang-tegang begitu. Saya jadi tegang di sini. Kalau kita dengar kata gift atau pemberian atau hadiah itu tergantung dari siapa, saudara? Dari yang memberi atau yang menerima? Tergantung dari yang memberi. Suka-sukanya yang memberi kan? Mau kasih sama siapa kan? Suka-sukanya Tuhan mau kasih sama siapa kan? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang diberi kasih karunia itu, saudara? Siapa yang diberikan kasih karunia itu? Kita lihat lagi dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 19b. Keluaran 33 ayat 19b. Nah, jadi kita harus tahu bahwa dari ayat ini kita melihat bahwa terserah Tuhan mau memberikan kasih karunia itu kepada siapa. Tapi saudara, Alkitab itu memberikan sebuah hints, sebuah petunjuk-petunjuk mengenai siapa yang bisa memperoleh kasih karunia itu. Siapa yang berhak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, dari rahim ibu kita, saudara tahu nggak, ketika kita 1 menit keluar dari rahim ibu kita ini sudah berdosa, saudara. Mungkin saudara akan tanya, oh kok begitu ya Pak? Bukankah bayi itu masih suci? Bukankah bayi itu masih murni? Kok bisa berdosa? Mungkin ada yang berpikir begitu. Kenapa saudara? Kenapa ketika kita dilahirkan pertama kali dari rahim ibu kita sudah berdosa? Karena ada yang namanya dosa turunan. Katakan dosa turunan. Atau dosa warisan, saudara. Dosa yang diwariskan. Nah, kasih karunia itu kata asalnya dari Ibrani yang katanya ken, K-H-E-N, ken. Kemudian dalam bahasa Yunani-nya yaitu charis. Jadi ken atau charis ini artinya
pemberian atau perbuatan baik dari seseorang yang berkedudukan tinggi kepada seseorang yang levelnya lebih rendah. Saya ulangi lagi. Jadi ken atau karis ini artinya perbuatan baik atau kemurahan yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan tinggi kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai kedudukannya lebih rendah. Ya. Maka itu di dalam bahasa Inggrisnya disebut itu, saudara. It's only by the grace of God. Itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Jadi kalau saudara dengar kata kasih karunia, itu adalah satu kemurahan Tuhan saja, satu kebaikan yang diberikan oleh yang maha tinggi kepada kita yang mempunyai level yang lebih rendah. Ya, saudara mengerti sampai saat ini? Oh, saya senang ada beberapa yang mencatat. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali. Berarti saudara memperhatikan apa yang dan menghargai apa yang disampaikan. Ya, jadi saudara, kasih karunia itu is only by grace. Itu hanya karena kemurahan. Ada kutipan dari seorang hamba Tuhan, saudara. Dan hamba Tuhan ini berkata seperti ini, namanya John Parr. Dia katakan, faith changes things, but grace changes you. Iman itu bisa merubah segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai iman yang besar, itu bisa merubah segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai iman sebesar sedikit saja, saudara percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, saudara akan bisa sembuh. Faith changes things, but grace changes you. Kasih karunia merubah diri saudara. Kasih karunia bisa merubah diri saudara. Kasih karunia bisa merubah temperamen saudara. Kasih karunia bisa merubah karakter saudara. Kasih karunia bisa merubah sifat-sifat yang tidak baik dalam diri saudara. Kasih karunia bisa merubah hidup kita. Ini contoh supaya saudara bisa ngerti ini, bahwa kasih karunia itu bukan sesuatu hal yang murah. Misalkan hari ini saudara menipu orang, kemudian besoknya saudara langsung datang kepada Tuhan, kata, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya sudah menipu seseorang, ampuni saya. Besoknya lagi saudara nipu lagi orang, besokannya lagi saudara diampuni ya sama Tuhan, diampuni nggak? Saudara datang lagi kepada Tuhan dan kata, Tuhan aku udah berdosa lagi, aku udah nipu orang Tuhan. Diampuni Tuhan nggak? Besok harinya lagi saudara nipu lagi. Dan besok harinya saudara datang kepada Tuhan. Gimana kira-kira saudara tanggapan Tuhan? Orang yang kayak begitu orangnya apa saudara? Yang apa? Dablek katanya. Belum tahu dablek? Dablek itu ada loh dalam kamus besar bahasa Indonesia. Coba cari apa sih dablek itu? Dablek itu artinya orang yang nggak bisa dinasehati. Katanya kupingnya tebal. Dalam bahasanya lebih sarkastis lagi, dalam kamus bahasa besar bahasa ini dikatakan orang yang dablek itu orang yang mukanya tebal. Mukanya tebal, nggak bisa dinasehati. Udah jatuh dalam dosa, udah dapat pengampunan daripada Tuhan, besok lagi berbuat dosa lagi, jatuh lagi dalam dosa, minta ampun lagi. Saudara, itu kasih karunia nggak bisa dipermainkan, saudara. Ingat, kasih karunia itu bukan barang murahan. Karena kasih karunia itu bisa dicabut dari hidup saudara. Kalau kasih karunia itu dicabut dari hidup saudara, maka tidak ada lagi penyertaan Tuhan lagi. Maka tidak ada lagi pembelaan Tuhan dalam hidup. Dan yang paling yang tidak bisa saudara ingkari bahwa saudara tidak lagi mendapat bagian dalam kerajaan Allah ketika saudara tidak lagi hidup dalam kasih karunia. Oh, sesuatu hal yang sangat mengerikan. Kasih karunia pemberian cuma-cuma 100% diberikan sama saudara. Tapi apakah kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita? Apakah kita betul-betul menghargai dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara? Karena sekali lagi kasih karunia bukanlah the cheaper, bukanlah barang murah, tapi suatu hal yang mahal, saudara. Dan tadi kita lihat di dalam ayat di dalam 2 Korintus tadi dikatakan bahwa kasih karunia itu
Karena kasih karunia kamu dibenarkan. Oleh karena apa? Dibenarkan secara cuma-cuma. Oleh karena apa? Penebusan darah Yesus, penebusan Yesus di atas Kalvari. Jadi itu sesuatu hal yang sangat-sangat harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, ini Rasul Paulus mengatakan dengan jelas kepada kita, jangan sia-siakan kasih karunia. Dia katakan begini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi kalau bahasa sehari-harinya si Paulus ngomong, hopeng, gua mau kasih tahu sama lu, aku mau kasih tahu, jangan lu sia-siakan kasih karunia itu. Jangan lo tidak mengerjakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Karena apa? Karena kasih karunia yang kamu terima itu mahal harganya. Amin. Mahal harganya. Nah, saudara, sebentar kita akan menyaksikan sebuah video tentang kasih karunia. Videonya ini cuma 3 menit saja. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena hasil ikhtiar kita, tetapi betul-betul pemberian Allah. Baik, puji Tuhan, lampunya tolong di atas boleh dimatikan supaya menyaksikannya. Lampunya tolong dimatikan supaya kita bisa lihat dengan baik. Simak baik-baik video ini, saudara. Hanya 3 menit. Next, file please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I try to live a good life. Well, let's see how. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the article. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Henry. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Baik, saudara. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan sebuah video bagaimana orang berusaha untuk membenarkan dirinya, saudara. Dan dengan cara berbuat baik, dengan cara berbuat amal. Tadi ada yang kita lihat, ada orang yang bilang, saya ini sudah nyumbang loh,
Saya ini sudah buat panti asuhan, saya ini sudah buat panti jompo, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah melayani Tuhan secara formalitas, saya sudah melayani Tuhan. Tetapi semuanya itu sia-sia, saudara, karena mereka nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya. Karena kasih karunia itu bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pekerjaan karena kita kerjakan, tetapi karena kasih karunia itu karena kita itu diberikan pemberian Tuhan secara cuma-cuma buat kita lewat pengorbanan Kristus di Kalvari. Amin. Tadi kita lihat yang terakhir bagaimana orang dia datang dengan setumpukan file yang begitu tebal, saudara, dan isinya penuh dengan dosa begitu. Tetapi karena dia disertai dengan grace, disertai dengan Yesus, dia setiap hari berjalan bersama Yesus, dia setiap hari minta Yesus masuk dalam hatinya, dia setiap hari melakukan berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Yesus menyertai dia. Ketika ada di depan pintu gerbang surga, saudara, Yesuslah yang menjadi advokatnya, Yesuslah yang menjadi pembelanya. Jubahnya aku akan serah. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kami dapat kesempatan pergi ke Israel, dan saya coba melihat ada sebuah barang yang bagus yang bisa pakai sebagai contoh buat saudara untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya tradisi, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka sembahyang. Ketika mereka sembahyang, mereka harus pakai ini. Mereka harus pakai ini, kayak selendang, saudara. Dan selendang ini namanya katan, saudara, talbit katan. Jadi selendang ini selalu ditaruh di pundaknya kalau mereka mau berdoa. Nah, yang dinamakan jubah, saudara, itu yang ada di sini. Ini sebenarnya agak panjang, dan jubah ini sampai ke kaki Yesus. Dan jubah ini karena ada di bawah, ini selalu kena debu, kena kotoran, kena tanah, kena minyak. Jadi jubah ini kotor, saudara, benar-benar kotor. Jadi orang yang pakai jubah, harus sering-sering untuk membersihkan, karena jubah ini kotor, karena selalu terseret-seret dengan tanah. Wanita itu katakan, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Saudara, dia katakan, biarpun aku nggak menyentuh Yesus nggak apa-apa, tapi asal aku bisa menyentuh bagian yang paling kotor itu yang ada di bawah kaki Yesus, aku percaya aku akan sembuh. Dan ketika wanita ini merendahkan hatinya, ketika wanita ini merendahkan hatinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan dia coba untuk jangkau jubah itu, tiba-tiba Yesus merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan dia menoleh kepada wanita itu dan berkata, jadilah sesuai dengan iman. Wanita ini menarik kasih karunia Tuhan untuk berlaku dalam hidupnya, dan seketika itu juga sakit pendarahannya berhenti dan dia menjadi sembuh. Amin. Ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, yang pertama apa? Hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, hidup dengan ucapan syukur. Yang ketiga, saudara, orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, hidupnya yaitu suka memberi. Matius 18, 23, 25, kita nggak baca ayatnya, saudara. Ini kisah mengenai bagaimana ada seorang raja yang sebenarnya sudah memberikan pengampunan buat seorang hamba yang berhutang dengan dia. Dan hamba ini berhutang sampai 10.000 talenta, saudara. Begitu banyak. Dan tapi raja ini lalu mengampuni dia dan berkata, oke lah, aku berikan belas kasihan kepadamu. Aku akan cabut semua hutang-hutang dan kamu boleh free, hidup bebas. Dan firman Tuhan katakan ketika dia baru keluar dari pintu istana raja, dia ketemu sama temannya.
Dan ketika dia ketemu sama temannya berhutang sama dia hanya 100 dinar, saudara. 10.000 talenta dibanding 100 dinar, suatu hal jumlah yang begitu jauh, begitu kecil, saudara. Tetapi dia langsung cekek leher dari temannya. Bayar hari ini. Kalau kamu nggak bayar, aku masukkan kamu dalam penjara. Pada waktu itu, saudara, teman-temannya melihat dan teman-temannya lalu mengabarkan kebenaran itu. Raja begitu murka, raja begitu murka, dan langsung dia lalu memberikan perintah Algojo untuk menangkap orang itu, karena orang itu nggak ada hatinya, nggak dipenuhi gratefulness, hatinya nggak dipenuhi dengan kasih kemurahan Tuhan. Saudara, banyak orang yang seperti ini. Banyak orang yang sukanya mendapatkan, menerima kasih karunia, menerima pengampunan dari orang lain, menerima pertolongan dari orang lain, tapi nggak pernah mau memberi. Menjadi yang terakhir ketika disuruh untuk membagi kasih karunia. Saudara, saya mau mengajar kepada kita di sini. Kalau saudara mau hidup dalam keberkatan Tuhan, kalau saudara mau hidup dalam pembelaan Tuhan, kuncinya hanya satu, saudara. Apakah saudara sudah lakukan apa yang menjadi bagian saudara? Perpuluhan itu adalah bagiannya Tuhan. Perpuluhan itu adalah kepunyaannya Tuhan. Dan jangan main-main dengan perpuluhan, saudara. Karena itu adalah haknya Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara, sejak saya sedang remaja, saudara, saya sudah ditanamkan hal ini. Kamu harus setia kasih perpuluhanmu. Kamu harus setia bayar, kembalikan perpuluhanmu. Kalau engkau mau hidupmu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, kamu harus bayar dengan setia. Dan saya lakukan itu, saudara, setiap bulan. Dan kami merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Nggak pernah Tuhan mengambil berkat. Malah Tuhan tambahkan berkat itu sampai sekarang. Bayar, suka memberi, saudara. Suka memberi, kasih apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kalau saudara nggak setia dalam hal ini, gimana saudara bisa setia dalam bagian yang lain? Ini sesuatu hal yang dasar kalau kita mau hidup dalam perkenanannya Tuhan. Kasih sama Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Hidup suka memberi, dikatakan happiness is in giving. Ada kesukaan ketika kita memberi. Ada kesukaan kita mau bisa membantu orang lain. Ada kesukaan kita bisa menolong orang lain. Jangan kikir, saudara. Orang yang kikir itu, hidupnya itu akan menderita. Saudara. Maka itu saya mau ajarkan kepada saudara bahwa ketika kita memberi, kita sedang membuka pintu-pintu berkat Tuhan buat hidup kita. Kita sedang membuka pintu-pintu di mana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita, memberikan kasih karunia-Nya. Biarlah saudara mengerti bahwa hidup memberi itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan setia. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dorong-dorong. Saudara harus punya pengertian. Walaupun saudara masih sekolah, masih dikasih uang jajan. Saya waktu itu di waktu kecil juga saudara dikasih uang jajan, tapi saya sisihkan 10-10-nya buat Tuhan. Walaupun berapapun sejumlah kecil berapapun, Tuhan nggak lihat itu, saudara. Tuhan lihat isi hati saudara. Amin. Hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi, hati kita yang sungguh-sungguh mau taat kepada perintahnya, hati kita yang sungguh-sungguh mau hidup memperkenankan hati Tuhan. Ingat saudara, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang Tuhan minta buat kita kerjakan. Yang keempat, yang terakhir saudara, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Amin. Ini kisah mengenai bagaimana Yesus ketika berada di Samaria dan Galilea, dia ketemu 10 orang kusta. Dan pada waktu Yesus ketemu dengan mereka, jatuhlah belas kasihan. Dan dia lalu menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Tetapi ketika disembuhkan, Tuhan lalu berkata kepada seluruh orang kusta, pergilah ke imam. Karena imam itu biasanya yang punya pengaruh. Imam itu yang punya wewenang untuk menyatakan apakah orang itu masih kusta atau sudah sembuh. Pergilah kepada imam supaya tunjukkan dirimu.
Dan pada waktu itu semuanya menunjukkan dirinya. Tetapi firman Tuhan katakan hanya satu orang yang kembali kepada Kristus, kepada Yesus, dan bilang, kasih Tuhan, kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan saya. Sedangkan yang 9 lainnya saudara hilang, nggak tahu kemana, nggak grateful heart, nggak mengucap syukur. Orang itu 9 orang itu pergi dari tempatnya, nggak tahu ada di mana. Saudara, kasih karunia bekerja lebih sekedar memberikan kesembuhan. Kasih karunia bekerja lebih sekedar menyembuhkan. Tetapi kasih karunia itu memberikan kehidupan yang baru. Amin, saudara. Satu orang kembali, dia tidak hanya disembuhkan, namun dia juga diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini, untuk kita bisa menerima kasih karunia.